Shalom saudara. Ya, puji Tuhan ya. Pagi ini kita bersyukur kita bisa bertemu kembali di malam ini. Dan saya ingin mengajak kita pagi ini untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma, saudara. Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama. Roma pasal 1 ya. Kita baca ayat 16 dan 17. Roma pasal 1 kita baca ayat 16 dan ayat 17. Ya, sudah dapat ya? Baik. Roma pasal 1 kita baca ayat 16 dan ayat 17. Saya akan baca dan kita coba perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Nah, saudara-saudara, pagi ini saya akan membahas ini secara praktis dan ringan, dan saya memberi judul seperti judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sini. Injil itu adalah kekuatan Allah, saudara-saudara. Amin. Ya. Nah, kita coba akan lihat ya. Di dalam perjanjian baru, ya, di dalam seluruh perjanjian baru, saudara-saudara, hanya ada dua hal yang disebut sebagai kekuatan Allah. Ya. Di dalam seluruh perjanjian baru hanya ada dua hal yang disebut oleh Alkitab sebagai kekuatan Allah. Yang pertama yaitu Injil yang baru saja kita baca. Dikatakan di sini sebab karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi yang pertama yang disebut oleh perjanjian baru sebagai kekuatan Allah adalah Injil, dan Injil ini menyelamatkan mereka yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, maka kita memiliki jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, saudara. Nah, yang kedua di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang disebut sebagai kekuatan Allah adalah Yesus Kristus. Dan itu tercatat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Coba kita lihat sebentar saja. Ya, 1 Korintus itu adalah kitab berikutnya dari kitab Roma. 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Di sini dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi ini rujukan kedua di dalam perjanjian baru yang disebut sebagai kekuatan Allah. Yang pertama tadi adalah Injil, yang kedua adalah Yesus Kristus. Dua hal ini dirujuk oleh perjanjian baru sebagai kekuatan Allah, saudara. Sehingga apabila kita ingin mendapatkan kekuatan Allah,
atau mendapatkan kekuatan Allah. Yang pertama, kita harus percaya kepada Injil. Ya, kita harus percaya kepada Injil. Dan apabila kita ingin menggerakkan kekuatan Allah, maka kita harus memberitakan Injil, saudara. Amin. Ya, sekali lagi, apabila kita ingin mendapatkan kekuatan Allah, maka kita harus percaya kepada Injil. Dan apabila kita ingin menggerakkan, memobilisasi kekuatan Allah, maka kita harus memberitakan Injil. Ini jantung dari kekristenan, itu adalah pemberitaan Injil. Nanti di dalamnya ada kesaksian hidup, ya, ada pemberitaan secara oral atau lisan atau pembelajaran, ada pemuritan dan sebagainya. Tetapi intinya adalah kekuatan Allah baru bisa digerakkan ketika orang-orang percaya, rela memberitakan Injil. Jadi perjanjian baru tidak merujuk kepada mukjizat sebagai kekuatan Allah. Bagi Tuhan, orang yang didoakan sembuh kanker misalnya, didoakan kankernya hilang, itu mah kecil, biasa bagi Tuhan. Betul? Bahkan orang yang mati dibangkitkan, itu juga biasa bagi Tuhan. Yang luar biasa bagi Tuhan, dan bahkan dicatat sebagai hal yang membuat para malaikat bersorak-sorai dalam kerajaan surga adalah ketika satu orang yang hilang bertobat. Ya, di dalam Injil Lukas pasal 15, ya, ketika satu orang hilang lalu bertobat, firman Allah berkata, malaikat-malaikat di sorga itu apa, saudara? Standing applause, berdiri sambil bersorak-sorai, Nah, ketika orang mati didoakan hidup, bangkit kembali, malaikat tidak bersorak, karena itu bukan perwakilan akan kekuatan Allah. Di dalam perjanjian baru, kekuatan Allah adalah Injil. Kekuatan Allah adalah Yesus Kristus. Nah, ketika kita ingin menggerakkan kekuatan Allah, caranya adalah kita harus memberitakan Injil. Ya. Nah, Injil adalah kabar sukacita tentang pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Injil, itu artinya kita percaya kepada Yesus. Ya. Ketika kita memberitakan Injil, itu artinya kita memberitakan tentang Yesus dan segala karyanya. Dan puncak dari karya Yesus adalah ketika dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi manusia. Sebagai manusia, ia adalah hamba yang taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi puncak dari pengorbanan Kristus itu terjadi ketika Yesus disalibkan. Dan setiap orang, firman Allah berkata, yang memberitakan tentang Yesus seharusnya memberitakan tentang pengampunan dosa melalui karya Yesus di kayu salib. Jadi itu jantung dari kekristenan kita. Orang Kristen ketika gagal memberitakan Injil, atau paling tidak gagal menjadi surat Kristus yang hidup, maka sebenarnya dia sudah gagal menjadi orang Kristen. Ya, satu kali, ini unik, saya sudah cerita beberapa kali, tapi saya agak bertanya apakah saudara lupa dengan cerita saya ini, jadi saya ceritakan kembali, karena ini unik bagi saya. Ya, tahun 2000 akhir kami diutus ke Pontianak.
dan kami ada di sana sampai 2004 Februari awal. Hanya sekitar 14 bulan ada di sana. Nah, di sana selain menjadi seorang pengajar di sekolah Alkitab, ya, kami juga merintis sebuah gereja. Nah, gereja yang kami rintis ini adalah gereja khusus anak, ya, di kalangan suku Cina Ke, karena di Pontianak itu orang Cinanya itu orang Ke, saudara. Orang Ke ini banyak petani, ya. Jadi waktu itu saya masih ingat, ya, setiap Sabtu karena kami tidak mengajar di hari Sabtu, kami pergi ke pintu demi pintu, ya, memberitakan Injil dengan cara dan metode kami, sehingga banyak anak-anak yang terkumpul dan kami layani dari suku K. Nah, suatu kali salah satu paman dari seorang anak, ya, itu kami kunjungi, ya, dengan niat ingin memberitakan Injil, saudara, karena mereka semua adalah penganut Konghucu. Lalu pamannya ini baik sekali. Waktu kami datang disediakan rambutan, ya kan, minuman yang enak, ya. Mereka bukan orang kaya, biasa saja, karena di sana kebanyakan orang-orang Chinese itu hidupnya menengah ke bawah, saudara. Lalu kami duduk dan kami mulai cerita. Tiba pada poin di mana kami ingin memberitakan Injil. Jadi saya perkenalkan bahwa saya pendeta Kristen. Begitu saya perkenalkan saya pendeta Kristen, dia sedikit kaget lalu langsung curhat, saudara. Saya belum mau apa-apa, dia langsung curhat. Curhatnya begini, oh iya Pak, bos saya itu orang Kristen. Nah, rupanya bapak ini adalah seorang tukang, ya. Bos saya itu orang Kristen, tapi Pak pelitnya minta ampun, ya waduh. Saya sudah gimana itu? Tahu Bapak, gaji saya 3 bulan gak dibayar. Padahal saya butuh Pak, waduh pelitnya, padahal dia punya banyak uang Pak. Saya minta gak dikasih Pak, itu orang Kristen macam apa ya Pak? Waduh. Saya belum memberitakan Injil, saudara, saya sudah patah arang duluan. Kenapa saya patah arang? Karena ada seorang Kristen yang hidupnya tidak jadi berkat, ya, tanpa dia sadari hidupnya yang tidak jadi berkat itu menghalangi pemberitaan Injil. Jadi kita nggak boleh cuek sebagai orang Kristen, amin. Nggak boleh kita bilang hidup gua, karena kayak orang Jakarta itu ya, hidup gua, urusan lo apa, keringat gua. Saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, maka status kekristenan itu akan kita bawa kemanapun kita berada. Ya. Ingat itu. Sehingga ketika kita gagal menjadi surat Kristus, maka kita gagal menjadi saluran kekuatan Allah. Padahal Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan seharusnya. Seharusnya ketika kita menjadi Kristen dan di dalam diri kita ada Injil yang kita hidupi, ingat, Injil itu seharusnya menyelamatkan. Tetapi kehidupan Bapak di Pontianak yang katanya Kristen, nah Bapak ini bukan ngomong Kristen lagi, saking gemesnya dia jadikan Kristen. Saudara, saya masih ingat betul. Ya katanya dia Kristen Pak. Ya, tapi belinya minta ampun Pak, gaji saya 3 bulan gak dibayar Pak, padahal saya butuh makan Pak. Ya. Jadi saudara-saudara, ketika Bapak yang di Pontianak ini yang saya sampai sekarang tidak tahu siapa dia, ya bosnya itu maksud saya, menjadi seorang Kristen yang tidak menghidupi Injil, maka secara tidak sadar atau tanpa dia ketahui, perbuatannya menggagalkan pemberitaan Injil. Nah, ini penting sekali kita camkan dalam hidup kita. Saya dan saudara sebagai seorang Kristen, sadarilah bahwa hidup engkau sadari atau tidak engkau sadari,
berpengaruh terhadap pemberitaan Injil. Amin. Seperti Bapak tadi, dia hormat sekali sama saya sebagai pendeta. Dia katakan, dia hormat. Tetapi ada orang Kristen yang telah menggagalkan pemberitaan Injil yang seharusnya saya sampaikan. Sampai sekarang saya nggak pernah ngomong Injil sama Bapak itu. Karena sudah dibuat pagar. Begitu dia dengar saya pendeta Kristen, langsung dia cerita tentang bosnya yang juga Kristen, yang tidak jadi berkat itu, yang tanpa dia sadari menghalangi pemberitaan Injil. Padahal Injil seharusnya menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di dalam 1 Korintus juga dikatakan Yesus yang ada di dalam Injil itu adalah kekuatan Allah bagi mereka yang percaya. Tetapi karena perbuatan orang-orang Kristen yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka kekuatan Allah tadi terhalang untuk dirasakan oleh orang lain. Saudara, jadi sangat hati-hati. Ketika kita memberitakan Injil, kita memberitakan Yesus. Ketika kita menerima Injil, kita menerima Yesus. Ketika kita menerima Yesus, pastikan hidupmu sesuai dengan ajaran Yesus. Sehingga apa? Ketika suatu saat Tuhan izinkan kita berhadapan dengan mereka yang belum mengenal Yesus, maka pemberitaan Injil itu tidak menjadi terhalang oleh hidup kita. Tetanggamu tidak boleh mengenal engkau sebagai orang yang sedang berdosa. Amin. Amin. Jangan nanti ada orang datang, saya Kristen, tetanggamu Kristen, sukanya bergosip. Wah, itu langsung pemberitaan Injil langsung terhalang. Tuh. Ini dia poin utama. Kita sebagai orang-orang percaya harus menjadi dealer atau penyalur kekuatan Allah bagi mereka yang belum percaya. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada Injil yang disebut oleh firman Allah sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi semua orang percaya sebenarnya bisa menjadi pemberitaan Injil. Betul saudara? Semua orang percaya bisa menjadi pemberitaan Injil. Tapi saya tidak pandai bicara pemberitaan Injil hari ini lebih banyak kepada kesaksian hidup atau teladan hidup. Kita mau bicara sebanyak apapun, kalau teladan hidup kita mengatakan hal yang lain, orang tidak akan percaya. Justru orang bisa kapok dengan kita, betul? Tetapi kalau teladan hidup kita berbicara tentang hal-hal yang benar, walaupun kita sedikit bicara, orang bisa mempercayai kita, bahkan bisa mempercayai apa yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Ya, nah, kita adalah warisan dari masa lalu, saudara. Saya akan ambil contoh beberapa hal. Kita adalah warisan dari masa lalu. Saya adalah warisan dari masa lalu. Kenapa saya katakan begitu? Ya, karena ada orang-orang yang telah mengabdikan hidup mereka untuk Injil, sehingga saya mengenal Yesus. Di Tanah Batak kita mengenal seorang penginjil yang sangat terkenal, yaitu Ingward Ludwig Nommensen, atau yang lebih dikenal dengan nama Nommensen, saudara. Ya, sebelum Nommensen ada 4 orang penginjil yang dimakan hidup-hidup oleh Raja Batak. Ya, dulu orang Batak itu masih suka makan orang. Tetapi puji Tuhan, setelah 4 penginjil ini dimakan oleh orang Batak, saudara, Nommensen yang waktu itu masih sangat muda, punya masa depan di Jerman. Bapaknya pendeta, gerejanya memang tidak besar, tapi dia punya kesempatan yang baik untuk menjadi pendeta menggantikan bapak. Dia menerima panggilan Tuhan. Dia mendengar tentang apa yang terjadi di Tanah Batak,
bahwa ada 4 orang yang sudah dimakan hidup-hidup oleh Raja Batak. Tetapi dia menanggapi panggilan Allah, memberikan dirinya untuk datang ke tanah Batak. Seorang yang masih sangat muda saudara, dan dia berlayar dan tiba di tanah Batak. Ya. Apa yang dilakukan Romanson di sana adalah mengabdikan hidup. Dia kerap kali mengalami begitu banyak hambatan, ya, diserang dengan santet-santetnya orang Batak, diracun dan sebagainya. Tetapi Romanson tetap setia memberitakan Injil di tanah yang sukar itu. Hasilnya apa saudara? Ketika Romanson meninggal tahun 1918, tepatnya pada Perang Dunia Pertama, saudara, ya, Romanson sudah menghasilkan 180.000 orang percaya di tanah Batak. 180.000. Tidak ada penginjil hari ini yang sehebat Romanson. Saudara, dia berhasil membuat 180.000 orang Batak menerima Yesus dan percaya kepada Yesus. Andai kan gereja kita jemaatnya 180.000. Saudara ya, itu setengahnya Pulau Sumbawa. Setengahnya Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sumbawa penduduknya sekitar 400.000 lebih. Ya, dia sudah mendidik 34 pendeta Batak, dan dia sudah mendidik sebanyak 788 guru Injil di tanah Batak. Dan kita mengenal sekarang ada gereja di sana yang disebut sebagai HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Saya adalah keturunan dari orang percaya hasil dari Romanson. Ya, buyut saya dukun besar. Di sana dikatakan seperti Raja Harimau. Jadi kalau dulu saya manggil harimau pada datang, saudara. Tetapi karena Injil yang diberitakan oleh Romanson, akhirnya kami bertobat. Sebenarnya bukan kami, kakek saya bertobat, bapak saya mengenal Kristus, akhirnya saya gagal menjadi seorang dukun. Loh iya, saudara bayangkan. Jadi saya adalah warisan dari masa lalu. Andai kata Romanson takut lalu berkata tidak Tuhan, di sini sudah enak, ada gereja yang saya gembalakan, dan Romanson tidak taat kepada panggilan Allah untuk memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan itu. Saya tidak tahu apakah orang-orang Batak akan mengenal Tuhan seperti sekarang ini. Dan saudara perlu tahu, ya, beberapa tahun yang lalu di Asia, gereja terbesar itu adalah HKBP. Di Asia Tenggara kalau saya tidak salah, atau di Asia, di seluruh Asia. HKBP masih menempati sebagai gereja terbesar di Asia. Orang-orang Batak yang sekarang ada di Asia, di Amerika, di Eropa, mereka itu menjadi cinta Tuhan gara-gara ada seorang penginjil yang namanya Romanson. Ya. Nah, jadi kami ini adalah warisan dari masa lalu. Oke, kita lihat di tanah Jawa. Siapa orang Jawa di sini? Ibu orang Jawa? Kok enggak? Ada orang Jawa kan? Orang Jawa, saudara adalah warisan dari masa lalu. Imanmu adalah warisan. Pada zaman penjajahan Belanda memang kekristenan di tanah Jawa itu disebarkan, tetapi tidak begitu berhasil. Kenapa? Karena mereka menyebarkan Injil sambil menjajah. Untungnya ada beberapa orang, saya akan tampilkan 3 orang yang sangat mempengaruhi pemberitaan Injil di tanah Jawa.
Yang pertama adalah seorang yang disebut Kiai Sadrak. Kalau kita bilang kiai, itu bukan berarti pemuka agama Islam ya. Kiai di dalam bahasa Jawa itu tampaknya mengarah kepada orang yang dituakan. Ya, betul ya? Kira-kira gitu ya. Nah, Kiai Sadrak. Kiai Sadrak ini saudara-saudara hidup dari tahun 1835 dan meninggal di usia 89 tahun ya. 1924, dia berumur cukup panjang. Tadinya dia adalah pemeluk agama Islam. Singkat cerita, dia bertobat dan dimuridkan oleh seorang yang bernama Kiai Tunggul. Nanti kita lihat orangnya, yang diduga sebagai salah satu perwira tinggi kerajaan Majapahit, konon katanya. Ya, konon katanya. Jadi Kiai Sadrak ini saudara-saudara, begitu dia bertobat, dia begitu mencintai Tuhan, dan dia punya keinginan untuk memberitakan Injil ke seluruh tanah Jawa. Ya, dan dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Satu kali di daerah Karangjoso, ya, ada satu bidang tanah sawah yang disebut orang-orang itu sebagai sawah janda. Kenapa sawah janda? Karena setiap laki-laki yang mengelola sawah itu pasti mati, sehingga istrinya menjadi janda. Jadi semua bapak-bapak yang mencoba mengelola sawah itu pasti mati di Karangjoso itu. Saudara, kalau saudara jadi orang Kristen, ini saya tanya bapak-bapak, ada sebidang sawah, semua mati, yang sudah 20 orang mati di sini bapak-bapak misalnya, demi memberitakan Injil. Saudara mau mengelola sawah itu? Ada yang mau bapak-bapak? Mikir dulu ya, jangan-jangan mati juga, gitu ya. Tapi saudara-saudara, disinilah pergumulan batinnya Kiai Sadrak. Tetapi karena dia tahu bahwa ini akan mengubah pola pikir penduduk di Karangjoso itu, sehingga kalau dia berpikir kalau dia mengelola sawah itu dan dia tidak mati, maka ada kemungkinan penduduk di sini akan bertobat dan menerima Yesus. Jadi dia mengolah sawah itu, saudara. Dan puji Tuhan dia tidak mati. Dan ketika masyarakat desa melihat, orang ini nggak mati. Banyak bapak-bapak yang sebelumnya mengelola sawah ini kok mati. Dia nggak mati. Sejarah mencatat desa itu mengalami pertobatan. Ya. Jadi di sini Kiai Sadrak mengambil risiko yang sangat besar sebenarnya. Kita kan nggak tahu kalau dia mati atau enggak. Ya. Selain itu saudara, dia juga ditangkap karena pemberitaan Injil, lalu dipenjara di bawah penjara Belanda, saudara. Ini Kiai Sadrak. Sampai matinya dia seorang pemberita Injil yang luar biasa. Kita juga mengenal seorang yang namanya Paulus Tosari. Ya, pernah dengar ini? Belum ya? Paulus Tosari. Dia juga begitu, saudara. Dia memberitakan Injil. Paulus Tosari nantinya menjadi cikal bakal berdirinya gereja Kristen Jawi Wetan atau gereja Kristen Jawa Timur. Betul ya? Wetan itu timur ya? Betul ya? Jawi Wetan. Jadi kalau saudara ke Jawa Timur, lalu saudara temukan ada GKJ. Yang paling tua GKJ itu di Sumber Agung ya. Itu gimana? Saya lupa ya. Umurnya sekarang udah hampir 150 tahun bekerja. Ya. Paulus Tosari membuat sebuah metode yang sampai hari ini membuat Pulau Jawa juga menerima Injil.
Dia mengajarkan pelajaran agama di dalam bentuk tembang dan puisi Jawa. Saya pernah berangan-angan bagaimana kalau kita contoh Paulus Tosari ini yang di Sumbawa ya. Jadi ibadah kita itu nyanyinya itu nuansa musik Sumbawa. Ini lagu-lagu kita yang kita nyanyikan tiap minggu ini kan rata-rata lagu-lagu yang kita adopsi dari budaya barat, ya kan? Rock, pop rock, ballad, ya dan sebagainya. Ya, dari dulu sebenarnya saya rindu gereja kita kalau boleh itu 1 kali sebulan tuh mengadopsi budaya lokal dalam beribadah. Ya, mengerti maksud saya? Tembangnya itu tembang dengan nada Sumbawa. Ya, lagunya dalam bahasa Sumbawa. Ya kan? Alat-alat musiknya alat musik yang mensupport gitu. Ya. Sekarang apa yang kita lakukan ini masih kebanyakan kita import dari barat, dari Eropa, lagu-lagu yang mars dan sebagainya. Sebenarnya tidak begitu cocok dengan kultur Indonesia. Ya, nah Paulus Tosari ini, kenapa Injil begitu menyebar di tanah Jawa? Salah satunya adalah karena Paulus Tosari mengajarkan kekristenan, mengajarkan prinsip-prinsip kekristenan melalui tembang-tembang Jawa. Ya, mungkin melalui wayang. Nah itu, jadi masyarakat Jawa itu begitu penyerap. Ya, gitu. Nah kita juga ketemu dengan yang namanya Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Ini yang tadi saya bilang. Ini gurunya Kiai Sadrak, saudara-saudara. Nah, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung ini dikenal dengan orang yang menyebarkan Injil pelepasan atau telepasan. Kenapa? Karena suatu kali, saudara-saudara, saya lupa tempatnya di mana dia melayani ini. Jadi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, ladang pelayanan mereka di Timur Jawa. Ya, suatu kali di sana ada satu hutan yang diyakini sangat keramat. Kenapa keramat? Karena setiap kali orang masuk hutan itu tidak ada yang bisa kembali. Semuanya hilang di hutan itu. Jadi orang tidak berani masuk ke hutan itu, tidak berani cari kayu bakar di hutan itu, dan tidak berani masuk untuk mengambil buah-buahan di hutan itu. Nah, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung juga menghadapi dilema yang sama dengan Kiai Sadrak seperti tadi. Jadi saudara, demi pemberitaan Injil, dia akhirnya merambah hutan itu dengan risiko hilang, tak kembali. Tetapi dicatat oleh beberapa catatan sejarah, pada waktu dia ada di hutan itu, dia berdoa dalam bahasa Jawa. Nah, doanya itu seperti ini. Siapa yang bisa membaca ini dengan logat Jawa? Pak Gatot bisa dengan logat Jawa? Nggak bisa. Boleh bisa? Enggak juga. Bisa tuh? Hah? Coba dengan logat Jawa. Bobo. Itu ya Pak. Redaksinya itu Pak. Iya, ini redaksinya. Ngomong aja Bobo. Bobo Allah, Putro Allah, Roh Suci Allah. Telu-telune tunggal dari sawiji. Lemah sangat kayu angkat. Upas racun padha tawa. Idi Gusti nanging selamat salam. Nah, kira-kira suaranya waktu itu kayak gitu. Coba artikan dalam bahasa Indonesia. Bapa Allah, Putra Allah, Roh Suci Allah, tiga-tiganya menjadi satu. Apa ya masalah? Masalah itu kira-kira seperti daerah terlarang, tanah
tanah terlarang. Lemah itu kan tanah. Ya, lemah itu tanah. Iya. Lemah sangar itu Serem, sangat menakutkan, terlarang, forbidden. Iji Gusti Mandis selamat salam. Tuhan adalah apa? Tuhan. Ya, Tuhan adalah selamat. Iya. Lemah sangar kayu angker pas racun podo. Itu kira-kira tanah terlarang, tanah yang angker, kayu-kayu yang angker dalam hutan itu, serta semua jenis racun itu menjadi tawar, menjadi hilang kuasanya. Ya, kenapa? Atas izin Tuhan, kira-kira gitu. Maka semuanya selamat selamanya. Ini doanya Kiai Batu Wulung untuk hutang angker ini. Nah, mulai dari situ saudara-saudara, waktu dia muncul kembali, orang jadi nggak hilang. Akhirnya saudara-saudara, orang-orang di desa itu menjadi percaya. Itu kenapa Kiai Batu Wulung ini disebut sebagai pembawa Injil pelepasan pada waktu itu. Kalau kita hari ini pelepasan kan doa atau makanan di kepala kan. Kalau dulu dia pakai puisi dalam bahasa Jawa. Sebenarnya kita pun berdoa, ya, nggak perlu teriak-teriak kalau pelepasan, pelan-pelan aja, kayak Ibrahim ini, ya. Dan hutang yang tadinya angker, hutang yang tadinya selalu menelan orang-orang sampai hilang, semenjak dia berdoa di sana, saudara-saudara, hutang itu menjadi aman. Dan itu memperbaiki sistem ekonomi masyarakat setempat. Karena pada waktu itu hutang adalah salah satu sumber penghasilan kayu bakar, sumber makan buah-buah di hutan, sumber makan hewan-hewan yang ada di hutan. Saudara lihat, Injil memberi pengaruh pada perbaikan ekonomi masyarakat sehingga dia bisa diterima, saudara. Ya, nah gitu. Jadi orang-orang Jawa dari suku Jawa, saudara semua adalah warisan dari masa lalu. Jangan bilang saya sekarang jadi orang percaya itu karena saya. Jangan. Itu karena ada orang yang mengorbankan hidupnya di masa lalu sampai Injil bisa diberitakan dan diberitakan di tanah Jawa. Sama seperti di tanah Batak. Saudara harus berterima kasih kepada Kiai Tunggulu, Kiai Sabra, Bapak Paulus Tosari, dan banyak lagi, termasuk orang-orang Belanda seperti Kolen dan sebagainya, yang juga mengambil peran walaupun mereka tidak begitu berhasil karena mereka menjajah sambil memberitakan Injil. Itu memang agak sulit sebenarnya. Nah, berikutnya di mana lagi? Di Bali. Siapa orang Bali di sini? Ibu ya, orang Bali. Bu, ibu adalah warisan dari masa lalu. Seorang yang bernama Santoha. Nama aslinya sebenarnya bukan Santoha. Orang Bali mengenal ini sebagai Santoha. Santoha. Ya. Dia orang China dari negeri Tiongkok. Singkat cerita dia mau mengorbankan hidupnya. Ya. Dia diangkat, dia datang ke Indonesia, lalu dimotivasi oleh seorang yang bernama Pendeta Jafrai dari Makassar. Makanya di sana ada sekolah kita Jafrai. Dimotivasi dan dia melayani di Bali. Saudara, dia melayani itu awalnya di Tukat Ye, di desa Galung, di daerah Badung. Badung ini nama daerah ya, bukan Badung Tunak. Badung Tunak itu bukan. Badung itu di Bali ada satu daerah namanya Badung, desanya Galung. Ya. Nah, ini juga memberikan cikal bakal gereja
Kristen Protestan Bali. Jadi orang-orang Bali yang sekarang jadi Kristen itu harus berterima kasih kepada yang namanya Sang Toha atau Sang Tosa, Toha. Ya, harus berterima kasih karena beliaulah ya ada orang-orang yang akhirnya percaya di Bali. Mereka adalah pahlawan-pahlawan Sumba. Memang Sumba. Memang di Sumba itu Belanda mengambil peran penting untuk pemberitaan Injil. Tapi paling tidak kita mengenal tokoh-tokoh besar seperti Douwes Klaas Wellenga. Nah, ini dia fotonya. Seorang lagi yang bernama Ludwig Krige. Ya. Mereka adalah tokoh-tokoh yang membuat Sumba mengenal Kristus. Jadi orang-orang Sumba, saudara mengenal Kristus hari ini, itu tidak lepas dari jasa-jasa mereka. Ya. Terutama Ludwig Krige ini yang fotonya saya nggak ketemu. Jadi saya ambil ini saja. Ya, nggak ketemu saya fotonya Krige itu. Ya, dia masih sangat muda. Seharusnya dia masih sekolah di Belanda. Tapi karena kepentingan yang mendesak di Sumba untuk memberikan Injil, dia memutuskan untuk segera pergi ke Sumba. Dan tahun-tahun itu 1904 Sumba entah macam apa wajahnya kan gitu. Mungkin masih penuh dengan hutan, ya. Orang masih makan orang. Ada orang Sumba makan orang? Ada juga kan? Enggak. Berarti cuma orang Batak yang makan orangnya. Tapi saya udah gak makan orang. Saya kadang-kadang makan teman aja. Ya kan? Nah, orang-orang Sumba berterima kasihlah kepada mereka. Ya. Nah, tentu saja di semua daerah ada pahlawan-pahlawan iman, tapi intinya apa, saudara? Kembali ke kitab Roma, Injil adalah kekuatan Allah. Agar kekuatan Allah ini dirasakan oleh orang lain, maka orang-orang percaya yang sudah menerima Injil terlebih dahulu harus memberitakan Injil itu. Minimal saat ini kita bisa memberitakan Injil yang pertama melalui teladan hidup. Itu minimal. Karena di dalam 1 Korintus sudah dikatakan, 2 Korintus sudah dikatakan, kami adalah surat Kristus yang hidup, yang ditulis oleh Roh. Artinya hidup kita itu bisa dibaca oleh orang lain. Nah, itu kita sudah memberitakan Injil. Yang kedua, ya, tahun-tahun ini dunia umat manusia itu dibagi dua. Bahkan porsi terbesar kegiatan umat manusia sekarang ada di alam maya. Itu yang kita sebut sebagai dumai atau dunia maya. Beritakan Injil di dunia maya. Dan kalau kita mau bagi sekarang, manusia itu hidupnya 50% di dunia nyata, 50% di dunia. Bahkan kalau kita mau jujur, kadang lebih banyak hidup kita di dunia maya. Ya. Berapa lama kita main Facebook, berapa lama kita fotoin Instagram, berapa lama kita pasang di Twitter, kita nge-tweet, berapa lama kita lihat YouTube dan sebagainya. Itu semua dunia maya. Beritakan Injil di dunia maya. Minimal status-status kita adalah status yang membawa berkat. Amin. Amin. Itu minimal. Yang tidak membawa berkat tidak perlu ditaruh di sana. Itu pergumulan yang tampaknya tidak akan mempengaruhi orang, tidak perlu ditaruh di sana. Kalau bicara tentang pergumulan, cukuplah hanya engkau dan Tuhan. Amin. Tapi kalau bicara tentang menjadi berkat lewat tulisan dan perkataan, biarkan seluruh dunia menikmati berkat itu.
tangan. Nah, banyak. Itu sebabnya saya bilang penginjilan hari ini yang memiliki wilayah yang sangat luas itu adalah dunia maya. Biarpun kita di dalam kamar, kita bisa memberitakan Injil. Amin, saudara. Instagram. Haleluya. Amin. Untuk kita renungkan ya, apa warisan kita untuk anak cucu kita. Kalau kita adalah warisan dari masa lalu, orang-orang di masa lalu yang memberikan hidupnya itu menghasilkan saya dan menghasilkan saudara. Pertanyaan hari ini, sesuai dengan teks kita, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Apa yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita? Harta bisa hilang dalam 2 kejap. Kalau sekejap terlalu cepat ya, 2 kejap. Kehormatan, jabatan itu bisa hilang dengan segera. Saudara-saudara, Billy Graham berkata, warisan yang kita tinggalkan seharusnya adalah kualitas hidup. Itu kata Billy Graham sebelum dia meninggal dunia beberapa tahun yang lalu di usia 98 tahun. Dia mengatakan warisan yang kita tinggalkan seharusnya adalah kualitas hidup kita. Nah, saya menyimpulkan kualitas hidup yang paling baik itu adalah Injil. Bagi saya, kualitas hidup yang terbaik di muka bumi adalah Injil. Artinya apa? Orang-orang tua, kita adalah warisan dari masa lalu. Melalui keberanian orang-orang memberitakan Injil. Apa yang harus saya wariskan kepada anak saya? Kalau soal penghidupan, Tuhan bisa jamin kehidupan anak kita. Amin. Amin. Soal harta, tidak kekal. Sebanyak apapun harta yang kau cari untuk kau wariskan kepada anak-anakmu, satu hari itu bisa hilang dengan cepat. Tetapi kualitas hidup yang lahir dari prinsip-prinsip Injil itu akan menopang mereka sampai mereka nanti kembali kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu wariskan Injil kepada keturunan. Doakan keturunan kita agar mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doakan mereka agar mereka menghidupi nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Karena kualitas hidup yang paling baik adalah Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Gak ada lain dicatat Alkitab yang menyelamatkan kecuali hanya Injil. Kalau kita ingin melihat generasi kita di depan mengalami keselamatan, maka Injil adalah jawabannya. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Kemarin banyak sekali beredar videonya Hermia ya, yang shock video yang mengatakan bahwa Pangeran A membeli lukisan Leonardo da Vinci yang melukis Yesus seharga 7 triliun. Pertanyaan saya, apa pentingnya informasi ini? Apakah kalau Pangeran Arab sudah membeli gambar Yesus itu berpengaruh buat dia? Belum tentu. Mungkin saja dia hanya menilai itu sebagai benda yang memiliki nilai seni tinggi. Dan siapa tahu nanti setelah dia beli 7 triliun, dia jual 10 triliun, dia untung 3 triliun. Tetapi banyak orang percaya itu memforward, apakah salah? Tidak. Tetapi harus kita tanya, apa pentingnya itu buat iman kita? Menurut saya sih gak ada penting-pentingnya buat iman kita. Karena apa? Business is business, bro. Ya, makanya satu hari ini menulis.
Bagi orang Yahudi, salah satu tokoh yang paling besar dan utama itu bukan Yesus ya, yaitu Musa. Dan suatu hari ada seorang Amerika bertanya kepada sekelompok anak-anak Yahudi. Anak-anak Yahudi itu cerdas. Dan orang ini memuji sebenarnya. Dia tahu bahwa tokoh yang paling diagungkan oleh orang Yahudi itu Musa. Karena Musa adalah tokoh yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan dan menyeberangi laut Tabra. Lalu dia tanya, ya, anak-anak, siapakah menurut kalian tokoh yang paling besar? Musa atau George Washington yang tahu dapat permen? Karena yang nanya orang Amerika, seorang yang sangat cerdas mengatakan, jawabannya apa? George Washington. Karena ada permen. Dia tahu bahwa tokoh yang terbesar bagi mereka itu Musa, tapi karena ada permen dan yang bertanya orang Amerika, untuk menyenangkan hati orang Amerika, dijawablah George Washington. Business is business. Ya, tetapi itu hanya intermezzo saja bagi saya, sehingga saya tidak ikut menyebarkan video itu karena bagi saya tidak ada maknanya apa-apa. Ya, saudara, membeli lukisan Yesus itu tidak sama dengan beriman kepada Yesus. Setiap orang percaya seharusnya mewariskan warisan terbaik bagi anak cucu. Apa itu? Injil. Injil. Ketika anak cucu kita mengenal Injil dan menghidupi Injil, entah hartanya banyak, entah hartanya sedikit, dia akan hidup dan memiliki makna dalam hidupnya. Betul saudara? Ketimbang saudara wariskan harta yang begitu banyak, tapi tidak saudara wariskan Injil, harta bisa hilang dalam sebuah. Tapi Injil adalah kualitas hidup, kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang. Saya pikir itu, saudara, Tuhan memberkati.